Sebelum presentasi silahkan ditunjukkan dulu dari mana asal sumbernya, sumber referensinya yang akan dipresentasikan. Silahkan dilanjutkan presentasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aturannya sama ya. Jadi ada notulensi dan presentasinya itu direcord, kemudian jalannya presentasi yang bertanya terus yang merespon itu silahkan dicatat di notulensinya, kemudian hasil dari notulensinya itu dikumpulkan 1 jam setelah ini presentasi berlangsung. Nah, jadi topik hari ini itu lebih menekankan stakeholder ataupun peran berbagai aktor ya dalam penanganan kebencanaan. Ada masyarakat di situ, terus ada juga pemerintah, ada juga stakeholder lain. Itu tolong nanti dijelaskan secara rinci skemanya seperti apa. Oke, kami persilahkan kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Peran Berbagai Aktor dalam Manajemen Bencana. Nah, sebelum kita bahas terlebih lanjut tentang peran aktor dalam manajemen bencana, terlebih dahulu kita bahas sedikit tentang apa itu bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian, bencana di Indonesia merupakan bagian dari kehidupan yang datang tanpa diduga kapan, bagaimana, dan di mana terjadi. Oleh karena ketidakpastian tersebut, banyak masyarakat yang kurang peduli dan tidak menyiapkan diri untuk menghadapinya. Bencana selama ini dipandang sebagai force majeure, yaitu sesuatu yang berada di luar kontrol manusia. Nah, kemudian
kita akan membahaskan tentang faktor peran aktor dalam manajemen bencana. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Kak Melisa Octaviana. Kepada kakak, kami silakan dengan segala macam. Peran aktor dalam manajemen bencana di sini ada beberapa, yaitu ada peran pemerintah, peran WNPB dan BPBD, peran instansi, dan peran masyarakat. Yang pertama adalah peran pemerintah. Next slide. Peran pemerintah itu penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat atau emergency response. Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Selanjutnya, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi yang seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana dari setiap lembaga saling berkoordinasi antara satu sama lain. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai peran dalam hal mitigasi bencana. Namun, tugas dan fungsi yang dilakukan searah dengan pemerintah pusat. Perbedaannya antara pemerintah pusat ialah pada tata letak wilayah. Pemerintah pusat melaksanakan mitigasi secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pemerintah daerah hanya melakukan pada daerah otonomnya saja. Dalam rencana kerja pemerintah tahun 2008 telah ditetapkan program dan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pendayagunaan rencana tata ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama untuk mengurangi risiko bencana dan peningkatan kualitas informasi, data maupun peta wilayah rawan bencana yang memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang, sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat daerah dalam pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah. Meskipun demikian, pencapaian di bidang penataan ruang wilayah pada tahun 2008 masih terkendala oleh beberapa hal pokok, yaitu diantaranya belum memadainya kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang wilayah di tingkat pusat dan daerah. Lemahnya dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang wilayah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang tanggap terhadap bencana. Selanjutnya, belum tersedianya norma standar prosedur dan manual penataan ruang wilayah yang tanggap terhadap risiko bencana. Belum optimalnya upaya penyediaan data dan informasi spasial. Terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana menjadi dasar bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perhatian pada upaya antisipatif preventif, yaitu kegiatan pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan pemberian peringatan dini. Seiring dengan kegiatan lain pada tahap tanggapan darurat dan pemilihan yang bersifat responsif kuratif. Next slide.
Next. Arif. Yang kedua, peran BNPB dan BPBD. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merupakan sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian yang dibentuk untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana. BNPB bertugas memberikan pedoman dan pengarahan serta menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana seperti mitigasi bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitas dan rekonstruksi secara adil dan setara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi ataupun kabupaten dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Terkait lembaga pengelolaan bencana di Indonesia sudah ada sejak tahun 1966, di mana pemerintah membentuk suatu badan yang menangani masalah penanggulangan bencana alam, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1979. Pada tahun 1990, ditetapkan Kepres nomor 43 tahun 1990 yang memberi ruang lingkup tugas badan lebih luas tidak hanya bencana alam saja, tetapi termasuk bencana yang timbul akibat kegiatan manusia. Ruang lingkup tugas kemudian diperluas lagi melalui Kepres nomor 106 tahun 1999 yang mencakup korban bencana akibat konflik sosial di suatu daerah. Kemudian pada tahun 2001 ditetapkan Kepres nomor 3 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi atau Bakomnas PBP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, merupakan lembaga pemerintahan dan departemen yang dipimpin seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Beberapa tugas BNPB diantaranya memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Selanjutnya, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Selanjutnya, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hadijah. Baik, yang ketiga itu ada peran instansi. Penanggulangan bencana alam bukan masalah BNPB atau BPBD saja, tetapi juga tanggung jawab bersama semua pihak yang dikenal dengan pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Pemerintah di sini termasuk di dalamnya, yang keterlibatannya itu seperti militer, yang ada TNI AD, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara, dengan seluruh jaringan komando yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI dalam proses penanggulangan bencana alam sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
tentang tugas pokok TNI, yaitu operasi militer serang perang. Di antaranya adalah membantu penanggulangan bencana alam, baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Keterlibatan TNI ini bertujuan untuk mencegah bertambahnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat, dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa, yang dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan. TNI mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas kondisi darurat dengan jaringan komandonya sampai ke tingkat daerah. Dalam penanggulangan bencana, TNI menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Peran TNI dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud kontribusi dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional, serta menjaga ketahanan dari berbagai ancaman dan tantangan dari alam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya terjadinya bencana dan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi bencana. Hal ini dilakukan dalam rangka mitigasi mempersiapkan sumber daya manusia. Penyuluhan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi kebencanaan dalam wilayah masing-masing, berkoordinasi dengan instansi dan badan terkait. Evakuasi menjadi salah satu hal pokok yang menjadi sangat penting karena bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari lokasi bencana dan menghindarkan jatuhnya masyarakat lebih banyak lagi. TNI biasanya menjadi pihak pertama yang datang pada lokasi bencana untuk memberikan pertolongan dan mencari korban akibat terjadi bencana alam, baik berupa makanan, pakaian, atau tempat tinggal sementara, merupakan elemen penting fase tanggap darurat yang dilakukan oleh Akademi Militer. Yang keempat itu ada peran masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana, karena masyarakat dapat menjadi orang pertama yang terkena bencana. Masyarakat juga menjadi orang pertama yang memberi respon terhadap bencana yang mereka hadapi. Untuk itu, dalam upaya membangun kapasitas masyarakat, MDMC melakukan sejumlah program, antara lain program Satuan Pendidikan Aman Bencana dan program Masyarakat Tangguh Bencana. Terkhusus dalam program pendidikan, MDMC bersama BNPB dan gerakan masyarakat lainnya berupaya membekali pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada siswa di sekolah, tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global. Kegiatan meliputi berupa diantaranya memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya dan dalam mengurangi risiko bencana, keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Kemudian peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan perubahan iklim global yang perlu diterapkan dalam kegiatan tersebut. Kemudian mata pencarian sehari-hari seperti perikanan dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang terakhir manajemen penanggulangan bencana. Dalam mengoptimalkan manajemen bencana, pemerintah dapat memberikan upaya-upaya berupa kegiatan mitigasi bencana atau pencegahan dan penanggulangan dampak bencana. Di antaranya, mengidentifikasi berbagai sumber potensi bencana
yang meliputi menentukan sumber bencana banjir, menentukan sumber bencana longsor, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi daerah rawan bencana yang meliputi daerah rawan banjir, rawan longsor. Kemudian yang ketiga, mensosialisasikan penataan lingkungan pada daerah rawan bencana meliputi melalui pendidikan dan penyuluhan. Di antaranya pelatihan evakuasi pada saat bencana, pelatihan tukang bangunan tahan gempa, kemudian penyiapan panduan menghadapi bencana dan menyiapkan panduan membangun rumah sederhana tahan gempa. Kemudian kesimpulan ataupun penutup dari presentasi kali ini, yaitu peran berbagai aktor dalam penanggulangan bencana, yaitu memperbaiki lingkungan wilayah bencana, kemudian memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, kemudian membantu penanggulangan bencana dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kawan-kawan mempunyai pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab. Oke, silahkan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Yang bertanya juga boleh melalui chat. Kemudian silahkan dicatat ya, siapa yang bertanya, terus siapa juga yang merespon. Oke, dipersilahkan. Setiap ada orang yang bertanya itu ada poinnya ya, poinnya untuk membantu dalam penilaian akhir. Jadi saya harap tidak ada mahasiswa yang sedikit sekali aktif. Saya jamin kalau ada mahasiswa yang aktif, aman untuk penilaian akhirnya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Arkan Aufa. Pertanyaannya, peran aktor instansi dalam ormas yang membantu manajemen bencana dan membantu penanggulangan bencana bersama instansi pemerintah seperti Pemuda Pancasila, Banser, dan lain-lain. Serta apakah ada dasar hukum yang mengatur peran ormas dalam manajemen bencana di Indonesia? Baiklah, dasar hukum yang mengatur peran ormas dalam manajemen bencana di Indonesia yaitu dijelaskan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana. Kemudian di pembukaannya langsung dijelaskan bahwa di poin A bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha. Kemudian poin yang B bahwa dalam banyak kejadian bencana relawan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga swadaya masyarakat, kemudian perguruan tinggi dan dunia usaha telah banyak memainkan peran penting. Nah, jadi dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan dasar hukum yang mendasari bahwa segala bentuk lapisan masyarakat baik pemerintah, pemuda ataupun mahasiswa ataupun ormas harus ikut serta dalam mengatasi penanggulangan bencana yang terjadi. Sekian. Baik, terima kasih Arif Maulana. Sama-sama, Bang.
Untuk saat ini ada 2 pertanyaan yang belum terjawab ya dari Rian Murtaja dan Sainur Fatikin. Oke, dipersilahkan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Murtaja. Apakah pemerintah Indonesia sudah mendirikan pendidikan atau pelatihan untuk masyarakat lokal dalam pemahaman tentang bencana? Jawabannya sudah. Pelatihan untuk masyarakat lokal dalam pemahaman tentang bencana sering dilakukan. Juga sering dilakukan pelatihan di berbagai sekolah, bagaimana cara untuk menanggapi bencana. Eh, Apakah bisa diterima, Rian Murtaja? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Zainur Fatkin. Pertanyaannya, apakah aktor-aktor dalam penanggulangan bencana dapat mengcover 100% kerugian yang diterima oleh masyarakat atas terjadinya bencana? Jawabannya tidak, karena untuk kerugian itu sendiri tidak bisa tidak bisa diberikan untuk 100%. Yang bisa dilakukan apa namanya? Yang bisa dilakukan peran instansi itu hanya dapat menolong seperti memberi makanan, tempat tinggal sementara, dan lain sebagainya untuk memenuhi 100% kerugian dari masyarakat yang terlibat bencana itu tidak bisa mengganti kerugian masyarakat tersebut. Apakah jawaban saya bisa diterima? Boleh. Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik untuk kawan-kawan dan abang-abang yang lain, apakah ada pertanyaan lagi?
Itu sudah dijawab. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Suaranya putus, Pak. Aku di kolom chat semua. Sudah, Pak. Sudah dijawab semua yang di kolom chat.
Halo, masih ada lagi pertanyaannya? Tahun pertama annual inflation-nya itu 6.000, akumulasinya masih 0 karena ada tahun sebelumnya. Kemudian tahun kedua kita lihat depresiasinya menurun terus. Gimana perhitungannya kita lihat di slide berikutnya. Nah, rumusnya di sini untuk menghitung depresiasi jadi ada lain ini kita menggunakan rumus dengan 2 kali nilai aset tadi dikurangi accumulated depreciation, berapa akumulasi depresiasinya, kemudian kita bagi dengan umur asetnya. Nah, contohnya di sini untuk tahun pertama kita lihat di sini nilainya adalah 15.000 ya, hasil kosnya ini dia accumulated value-nya dia masih baru belum ada depresiasi tahun sebelumnya, dia masih 0 di sini. Kemudian kita bagi dengan umur aset, kita umur aset yaitu 5 tahun. Nah, ini 2 dikali dengan 15.000 dikurangi 0 dibagi 5, kita dapat di tahun pertama itu 6.000. Nah, tahun kedua kita menggunakan accumulated depreciation tadi yang 6.000 ditambah dengan 0 sama dengan 6.000, kemudian kita masukkan ke rumus tadi ya, 2 dikali 15.000 dikurangi dengan 6.000 dibagi 5, kita dapat di sini $3.600 depresiasi di tahun kedua. Nah, untuk tahun ketiga kita menggunakan nilai ini, nilai akumulasi dari tahun ke-1 ditambah tahun kedua, yaitu 6.000 ditambah dengan 3.600 sama dengan 9.600. Kemudian 2 dikali 15.000 dikurangi dengan 2 dikali 9.600 dibagi 5 sama dengan kita dapat 2.160 untuk depresiasi tahun ketiga. Begitu seterusnya sehingga hingga sampai dengan tahun kelima ya. Nah, di tahun kelima kita mendapatkan nilai terakhir itu adalah 1.944. Ini kita nggak perlu lagi menghitung berapa depresiasinya karena itu kita tahu dari generasi. Apa saja kita gunakan untuk menghitung cash flow outnya, kita di sini akan atau aliran cash flow. Di sini kita menghitung pendapatan atau aliran kas yang masuk ke proyek kita. Oke, masih ada. Nah, perkiraan atau proyeksi pendapatan Ada. Kayaknya kelas ini agak kurang ini ya, kurang aktif. Saya nggak tahu apa yang kurang. Ini presentasi kurang menarik, materi yang disampaikan. Itu saya tadi melihat agak kecepatan ya, karena beberapa kali saya ingatkan itu materi yang disampaikan itu harus lebih banyak. Cuma nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.